Perkenalkan, kami siswa Latsar Balai Diklat Keuangan Malang tahun 2021. Kelas A, kelompok 4, saya Malvina Ica Widuri, absen 25, dan rekan saya Gabriel Paramanana Galino Vandani, nomor absen 18. Dan pada penugasan kali ini, kami akan mendiskusikan terkait tentang dua hal. Yang pertama, mengidentifikasi karakteristik dan juga permasalahan yang ada di instansi yang telah kami pilih, yaitu Kantor Pelayanan Pajak Pertama Waingapu. Kemudian yang kedua adalah menentukan instansi untuk dianalisis benchmarking terkait tentang inovasi yang dapat diterapkan di Kantor Pelayanan Pajak Pertama Waingapu, di mana pada diskusi kali ini kami memilih perusahaan swasta, Bank BCA atau Bank Sentral Asia. Oke, terkait tentang karakteristik atau identifikasi karakteristik dan permasalahan yang ada di KPP Pertama Waingapu. Kantor Pelayanan Pajak Pertama Waingapu sendiri ini merupakan salah satu kantor pajak yang berada di bawah wilayah kerja dari kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak Nusa Tenggara yang terletak di Jalan Ahmad Yani nomor 34, Kelurahan Letawai, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Terkait tentang struktur organisasi KPP Pertama Waingapu sendiri ini kurang lebih sama dengan KPP Pertama pada umumnya, di mana terdapat 10 seksi dan subbagian, yaitu seksi pelayanan, seksi penjamin kualitas data, seksi pengawasan dan konsultasi ada 1 sampai Paskon 5, kemudian ada seksi pemeriksaan, penilaian, dan penagihan, kemudian ada subbagian umum dan kepatuhan internal, dan juga ada fungsional pemeriksa pajak. Terkait tentang perkembangan wajib pajak dan potensi di Waingapu sendiri sedang mengalami peningkatan, terutama di bidang pariwisata, karena kita tahu potensi alam dan wisata di Pulau Sumba ini sedang naik-naiknya. Terkait tentang wilayah administrasi kantor sendiri terdapat di seluruh Pulau Sumba, jadi mulai dari Sumba Barat, Sumba Barat Daya, Sumba Tengah, dan juga Sumba Timur. Terkait karakteristik inovasi yang ada, kurang lebih sama dengan KPP Pertama pada umumnya, di mana saat ini Direktorat Jenderal Pajak sudah menciptakan beberapa inovasi yang sudah sangat membantu wajib pajak. Di antaranya yang pertama ada DJP Online, di mana situs itu dapat membantu wajib pajak yang ingin melakukan kewajiban pelaporan maupun pembayaran pajak. Kemudian terkait tentang aplikasi, beberapa waktu yang lalu sudah diluncurkan aplikasi M-Pajak yang dapat di-download baik di Android maupun di App Store. Untuk M-Pajak ini berisi informasi mengenai berita pajak, pengumuman pajak, siaran pers, tajuk pajak, peraturan, kurs pajak, dan informasi lainnya. Kemudian juga dapat diketahui pojok pajak, kelas pajak, kantor pajak terdekat, dan payment point terdekat. Pada fase pertama, aplikasi ini memiliki fitur autentifikasi, pembuatan kode billing, profil wajib pajak, peraturan perpajakan, banner, dan juga tingkat pajak. Itu terkait tentang identifikasi karakter yang ada di KPP Pertama Waingapu. Kemudian yang kedua terkait tentang hambatan yang dihadapi oleh kantor sendiri, ada analisis menggunakan analisis SWOT, di mana terkait tentang hambatan terdapat weakness dan juga threat. Untuk weakness sendiri berasal dari pihak internal DJP, di mana diantaranya adalah masih seringnya terjadi down server di pos-pos pelayanan. Kemudian terdapat ketidaksinkronan data pada master file dengan kondisi wajib pajak yang sebenarnya. Kemudian terkait tentang alat sarana dan prasarana yang sudah kurang layak pakai namun masih belum diganti. Kemudian yang terakhir terkait tentang belum tanggapnya pelaksanaan tugas terkait tentang standar operational procedure pasca reorganisasi yang terjadi di akhir Mei lalu, yang menyebabkan beberapa alur bisnis di DJP yang masih harus diadaptasi kembali. Kemudian terkait tentang threat, ini terkait tentang hambatan eksternal yang muncul dari wajib pajak. Di antaranya adalah mana wajib pajak masih belum cakap dalam menggunakan teknologi. Hal ini menimbulkan tidak optimalnya pelayanan online dan juga layanan mandiri yang sebenarnya sudah bisa dilakukan sendiri oleh wajib pajak tersebut. Kemudian yang kedua adalah terkait tentang mindset wajib pajak di wilayah Pulau Sumba terhadap Direktorat Jenderal Pajak. Hal ini terkait tentang
pengumpulan potensi dan juga pembayaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak. Pertama terkait tentang pemeriksaan pajaknya. Kemudian hambatan berikutnya adalah terkait rendahnya kesadaran masyarakat terhadap peran warga negara dan pajak itu sendiri bagi pembangunan Indonesia. Kemudian yang terakhir terkait tentang PPKM atau pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat yang masih membatasi ruang gerak penyuluhan. Ada tambahan sedikit terkait tentang pihak eksternal ini. Hambatannya adalah dengan terbatasnya pelayanan yang disediakan oleh kantor pelayanan pajak Pratama Bengkapu dan juga DJP, di mana pelayanan ini dibuka dari Senin sampai Jumat pukul 8 sampai pukul 16, maka masih sering ditemui wajib pajak yang masih belum bisa menggapai kantor pajak karena lingkungannya yang jauh, kemudian tertumpuk dengan email yang lain maupun dengan telepon yang masih sibuk di kantor, sehingga terdapat beberapa permohonan wajib pajak yang masih belum sampai di kantor pajak karena keterbatasan waktu dan jam kerja. Oke. Selanjutnya terkait dengan benchmarking, kita mengambil benchmarking PT Bank Sentral Asia Tbk karena terkait dengan alasan kami memilih Bank BCA sebagai benchmarking. Itu yang pertama, karena menurut laporan dari OJK dan Indonesia Institute for Corporate Directorship mengumumkan bahwa PT Bank Sentral Asia itu masuk dalam 50 perusahaan terbuka terbaik di Indonesia dan menempati pada nomor kelima. Penilaian itu dilakukan berdasarkan ASEAN Corporate Governance Scorecard. Dan penilaian ini tujuannya adalah untuk mensosialisasikan kepada seluruh publik Indonesia mengenai kinerja tata kelola koperasi perusahaan besar di Indonesia. Kemudian, menurut IDN Times, PT Bank Sentral Asia ini merupakan perbankan swasta yang pencapaiannya itu tidak kalah dengan bank-bank BUMN, yang mana pada triwulan 1 tahun 2021 membukukan kinerja penyaluran kreditnya itu sebesar 586,8 triliun, sedangkan laba bersihnya itu sebesar 27,13 triliun sepanjang tahun 2020. Dari segi bisnis, antara pelayanan yang diberikan oleh perpajakan dengan perbankan itu tidak jauh berbeda. Itu juga merupakan salah satu alasan untuk memilih BCA sebagai benchmarking ya. Kemudian terkait dengan pelayanan, baik perbankan maupun perpajakan ini tidak jauh berbeda. Pada perbankan, pelanggan itu biasanya disebut dengan nasabah, sedangkan pada perpajakan kita biasanya nyebutnya wajib pajak. Mereka berlomba-lomba untuk memberikan pelayanan yang prima pada nasabah. Tujuannya apa? Tujuannya itu untuk menarik nasabah sebanyak-banyaknya dan memberikan kenyamanan bagi nasabah supaya nasabah itu nggak lari dan pindah ke bank lainnya. Sedangkan untuk kantor pajak, pegawai pajak itu juga berupaya untuk memberikan pelayanan prima kepada wajib pajak agar apa? Agar mereka patuh untuk membayar pajak, yang mana kita tahu pajak merupakan sumber utama dari pendapatan negara. Kemudian pada tahun 2020, BCA ini juga sukses meraih penghargaan kontak center dengan membawa 33 penghargaan dalam beberapa kategori. Hal ini membuktikan bahwa Bank BCA telah membuktikan diri sebagai bank yang memberikan pelayanan prima. PT BCA ini berusaha untuk menghadirkan pelayanan yang prima dan produk perbankan yang menyeluruh dan berkelanjutan bagi nasabahnya. Untuk inovasinya ada beberapa di sini. Yang pertama itu inovasi mengenai nasabah dapat membuka rekening baru di mana saja dan kapan saja. Hal ini tuh dilakukan supaya kedepannya tidak ada lagi antre yang panjang di depan teller BCA dan customer service-nya. Rekening baru ini dapat dilakukan melalui smartphone, yaitu dengan membuka aplikasi mobile BCA. Untuk yang kedua, nasabah dapat store dan tarik dana di ATM tanpa ketoprak plus. Hal ini mengikuti perkembangan zaman dan keinginan para milenial yang menginginkan sesuatu yang cepat, mudah, dan simpel. Kehadiran fitur cardless ini pada MBCA memfasilitasi nasabah untuk melakukan transaksi store maupun tarik dana tunai melalui ATM maupun melalui cabang BCA tanpa kartu dan tanpa buku tabungan. Nah, selanjutnya yang menurut saya itu paling unik
adalah adanya mesin CS Digital BCA. Mesin CS Digital BCA ini memberikan kemudahan bagi nasabah untuk melakukan konsultasi terkait customer service dan lain-lain dengan akses 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Mesin CS Digital BCA ini juga bisa digunakan untuk registrasi e-banking, mobile banking, klik BCA dan SMS BCA dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat adalah Halo BCA. Halo BCA ini menyediakan channel alternatif bagi nasabah untuk menghubungi Halo BCA dengan fasilitas VoIP call, yaitu menggunakan kuota internet. Jadi di sini nasabah nggak perlu lagi menggunakan pulsa, tapi cukup menggunakan kuota internet. Tujuannya apa? Ini untuk memberikan kemudahan bagi nasabah yang berada di luar negeri. Aplikasi ini dapat diunduh di Play Store atau di App Store iOS, dan setelah di-download, nasabah bisa langsung menggunakan aplikasinya. Namun sebaiknya nasabah melakukan registrasi dahulu untuk mempercepat proses verifikasi ketika melakukan call. Selanjutnya adalah inovasi Sakuku. Inovasi Sakuku ini sama aja kayak dompet digital yang bisa dibawa kemana saja dan lebih simpel karena ini berbasis smartphone. Jadi pasti setiap orang menggunakan smartphone dan mereka bisa melakukan transaksi kapan saja dan di mana saja. Tapi lagi-lagi sih kalau masalah itu kayaknya sama kayak yang SLA itu. Jadi menurut aku jadinya kayak ke pusat gitu loh. Padahal kan harusnya bisa ke KPP ya. Maksud aku ya udah kirim pajak itu ada yang salurannya di KPP-nya itu gitu. Karena toh juga kalau di Instagram gitu kan biasanya nggak mencantumkan nomor klip itu kan. Tapi pakainya nomor KPP-nya gitu. Kira-kira bisa nggak sih kalau misalnya sistemnya yang kirim pajak itu diteruskan, jadi di pengaplikasiannya sama SLA itu ya di KPP-nya juga gitu. KPP. Kalau misalnya kita nerapin itu tuh, kira-kira hambatannya apa ya? Menurut aku hambatannya sistem. Kayaknya sekarang pasca reorganisasi pun tuh kayaknya error-error tuh masih sering terjadi gitu loh. Update-updatean down server masih, irek masih, padahal itu yang langsung ke wajib pajak yang ini ya, yang sering dipakai istilahnya gitu. Sosialisasi inovasinya itu. Kadang-kadang kalau aku ditanyain misal ngisi sesuatu gitu, ini tuh ngisinya gimana tuh aku kadang masih nggak tahu, soalnya yang pertama itu agak nggak berkaitan sama bidang itu. Yang kedua emang hampir jarang sih ada kayak semacam IHT terkait aplikasi lah atau inovasi yang baru kayak gitu tuh hampir jarang. Menurut aku sosialisasinya itu bisa difokusin kedua arah gitu. Yang pertama ke pegawainya DJP yang tadi itu yang kita bahas, terus yang kedua tuh wajib pajaknya gitu. Menurut aku hambatan lainnya itu ini sih, mungkin terkait biaya kali ya. Kayak untuk pengadaan ke semua KPP di Indonesia gitu pasti butuh penyerapan anggaran yang lebih lagi. Bukan di satu kantor aja, kita perlu menasionalkan aplikasi ini kan. Nah buat itunya sih menurutku butuh waktu jangka panjang sih. Betulnya waktu berarti ya. Waktu dan prioritas kali ya. Karena mungkin ini belum prioritasnya itu kan difokus ke penggalian potensi lah atau apa. Tapi menurutku buat jangka panjang tuh bagus ya. Perlu nggak sih? Perlu. Aku dapatnya 6 nih tadi. Down server, terus sosialisasi itu ada 2 ke pegawainya semua wajib pajak. Terus anggarannya, penyerapan anggaran, terus waktu pemberlakuannya agak lama buat bisa siap. Terus yang terakhir yang kedinasan organisasi tadi itu mau bilang. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.